Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat. Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja,
dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya mau ngasih panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran.
ini terlepas dari masalah substansi ya. Oke, Karena kalau oke. kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi oke. ya tidak sepenuhnya tepat. Ya. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang Berburu di kebun binatang gitu ya. yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Oke, Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak ya. seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi memang organisasi gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita.
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sebenarnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Emi, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat. Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto.
Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya Karena singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran.
Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat,
Anies menilai bahwa seharusnya debat cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak
tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer, ya istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat
ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE.
Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya Karena singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit.
Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya.
kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau
SGIE ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal,
pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat pembangunan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE.
SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto.
Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGI dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis. Padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi.
Ujarnya, ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini, bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan
beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer langsung ya. populer kan, langsung Iya. paham. Tapi kalau SGIE ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus
bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sebenarnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage.
Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres.
Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Emi, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin
bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat. Anies menilai bahwa seharusnya debat cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua
Umum Partai PKB yang berbasis Islam, Islam seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih.
Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer.
Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis, tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, adalah ini bisa dijawab dengan Google ini. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya,
calon wakil presiden cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya.
Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis
kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google ini. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis. Padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat. Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS.
Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota.
yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google ini. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai
kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak
Dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya Karena singkatan gini, ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran.
Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya karena kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019.
Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran.
Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal metodologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif.
dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada
Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGI. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan gini, ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa?
Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya karena kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGI dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya.
Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya
yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, dalam hal ini saya
dijawab dengan Google gitu ya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn.
Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi, memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu.
Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya karena kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn.
Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi, memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu.
Jadi ketiga pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat. Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran.
Benar, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu.
kita. Ya. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn.
Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sebenarnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi, memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu.
Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran.
Benar, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat teknologi nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sebenarnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi memang organisasi gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu.
Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sebenarnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologi teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn.
Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat teknologi nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan gini, ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya. Pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak ya. seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu.
Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn.
Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak ya. seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu.
Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologi teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran.
Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya Karena singkatan gini, ya. itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang. Dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang.
Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google ini, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Emi, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut.
Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak ya. seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi.
Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019.
Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan gini, ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih.
SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google ini, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies.
Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang
berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi
agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat. Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID.
Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB
Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sebenarnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologi teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat
atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya. Pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya
ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer, ya istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang
harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat pemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID.
Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah
Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Emi, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis. Padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat. Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja,
dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran.
ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau Oke. kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita.
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto.
Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya. Pertanyaan berjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran.
Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGI dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat,
Anies menilai bahwa seharusnya debat cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya gini, singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak
tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat
ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE.
Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit.
Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini saya dijawab dengan Google ini, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGI dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya.
kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer langsung ya. populer kan, langsung paham. Tapi kalau
SGIE ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal,
pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE.
SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto.
Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google begini. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Emi, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGI dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi.
Ujarnya, ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini, bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan
beda dengan SDGs ya, misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. populer kan, langsung Iya. paham. Tapi kalau SGIE ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh, Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus
bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis. Padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC, Jumat. Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage.
Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres.
Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, dalam hal ini saya dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGI dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin
bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan gini, ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua
umum partai PKB yang berbasis Islam, Islam seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang.
Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya dari pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer.
Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan gini, ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya,
calon wakil presiden cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau
kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis
kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS.
Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya. Pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota.
yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sebenarnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai
kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak
Dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya Karena singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya. Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran.
Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sebenarnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019.
Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs SDGs orang langsung yang populer langsung ya. populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran.
Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada ini bisa dijawab dengan Google ini, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif.
dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepentingan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada
Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGI. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir. Nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya Karena singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya, yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa?
Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, adalah ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGI dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya.
Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya
yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiganya bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan
Google ini, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi, dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn.
Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya. SDGs orang langsung yang populer kan, langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi. Tapi memang, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGI dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru. Bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tetapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi ya, tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi memang organisasi, gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu.
Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google tentunya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya, pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran. Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn.
Dari awal sampai akhir menurut saya yang menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis setelahnya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domo ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua. Optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan karena selama ini tidak datang debat di kampus, di organisasi gitu kan. Sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia pengusaha. Gibran dia pengusaha. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota. Yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktu. Jadi ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google mungkin, karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif, dan ini yang sesungguhnya di bawah. Menurut saya pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan itu sah. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan membela pendampingnya. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mendapat pertanyaan terkait State of the Global Islamic Economy SGE dari Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Anies membela Cak Imin bahwa pertanyaan Gibran itu berkaitan dengan terminologis teknis, padahal menurut Anies, dalam debat Cawapres yang dibutuhkan adalah hal-hal substantif. Padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi, ujarnya. Ketika pertanyaannya adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya, kata Anies usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center GCC. Jumat, Anies menilai bahwa seharusnya debat Cawapres seharusnya tidak lagi menguji aspek teknis. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa nantinya publik bisa menilai bobot pertanyaan itu selevel hafalan cerdas cermat atau mengenai ideologi hingga gagasan. Sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja, dan publik akan menilai apakah ini memang format cerdas cermat atau hafalan, atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai, yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan, ujar Anies. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengaku tak paham dengan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal ekonomi indicator dalam State of the Global Islamic Economy atau SGIE. Reaksi Caimin pada saat itu tampak seperti terkejut dengan pertanyaan Gibran.
Caimin mengaku asing dengan istilah SGIE tersebut. Kemudian Gibran pun diminta untuk menjelaskan ulang oleh moderator debat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres Pilpres 2024 melontarkan pertanyaan asing kepada lawan debatnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika mengikuti debat Capres di Pilpres 2014 dan 2019. Pada debat Cawapres yang digelar KPU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023 malam, Gibran sempat bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. Mulanya Gibran bertanya pada Mahfud soal bagaimana cara membuat regulasi CCS. Mahfud pun menjawab langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membuat naskah akademik. Mengutip laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi karbon dioksida ke atmosfer. Teknologi ini merupakan rangkaian pelaksanaan proses yang terkait satu sama lain, mulai dari pemisahan dan penangkapan atau capture karbon dioksida dari sumber emisi gas buang atau flue gas. Kemudian pengangkutan karbon dioksida tertangkap ke tempat penyimpanan atau transportation dan penyimpanan ke tempat yang aman atau storage. Tak hanya mengeluarkan diksi CCS, Gibran juga bertanya kepada Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengenai cara mendongkrak peringkat Indonesia di SGIE. SGIE merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy. Namun Imin mengaku tak tahu apa itu SGIE. Gaya Gibran yang mengeluarkan diksi asing tersebut juga pernah dilakukan oleh Jokowi pada debat Capres Juni 2014. Kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo pada momen itu sempat memberikan pertanyaan dengan kata singkatan yang tidak diketahui Prabowo Subianto terkait TPID. Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, Prabowo bertanya balik soal singkatan TPID. Jokowi lantas menjelaskan ke Prabowo soal kepanjangan TPID. Tak hanya di Pilpres 2014, Jokowi juga sempat mengutarakan istilah unicorn ketika menjalani debat dengan Prabowo di Pilpres 2019. Jokowi kala itu sempat bertanya apa yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih untuk mendukung dan mengembangkan perusahaan rintisan atau startup, terutama yang sudah berlabel unicorn. Dari awal sampai akhir, menurut saya menguasai panggung Gibran. Tribuners, baru saja kita saksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya semakin seru, bahkan tadi sempat yang terakhir ya, ini pasti menjadi perbincangan karena Mas Gibran nanyain soal SGIE kepada Caimin, sampai Caimin waktunya habis tanya dipotong karena Caimin kurang paham nih soal makna SGIE. Tapi sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai ada pajak dan juga ada soal tadi yang kedua masalah tanah ya. Nah ini kalau misalnya Bang Domu ngelihatnya gimana nih Bang? Apakah tadi terutama pertanyaan terakhir kali ya karena hebohnya di terakhir, nah itu Abang ngelihatnya gimana Bang? Yang terakhir kita lempar dulu ke Bang Peter. Soalnya diserang banyak ya Bang? Ya. Kalau yang terakhir itu jebakan Batman banget. Jebakan Batman ya. Jujur aja, saya juga kalau ditanya sama Gibran nggak ngerti itu. Istilah hanya singkatan ya. Itu kan singkatan yang tidak umum ya. Walaupun mungkin anggapannya Gibran adalah karena Caimin adalah ketua umum partai PKB yang berbasis Islam. Berbasis Islam, seharusnya paham lah ya. Permasalahan-permasalahan di atau istilah-istilah di dalam ekonomi Islam. Jadi anggapannya kayak gitu ya. Tapi ini kan SGI ini bukan beda dengan SDGs ya misalnya. SDGs orang langsung yang populer langsung ya. Populer kan langsung paham. Tapi kalau SGI ini kalau bukan mereka yang berkecimpung di ekonomi Islam memang mungkin tidak langsung paham. Tapi boleh-boleh aja itu ya, pertanyaan menjebak ya. Kan mereka berhak menanyakan apa aja. Tapi sekilas pengamatan Abang, siapa yang mau ngasih panggung? Sekilas dulu kita agak ngeliat panggung. Dari awal sampai akhir, menurut saya yang mau ngasih panggung Gibran. Oh Gibran ya? Gibran. Ini terlepas dari masalah substansi ya. Karena kalau kita ngomongin substansi, saya melihatnya ada beberapa yang seperti saya sampaikan tadi yang tidak sepenuhnya tepat. Tetapi bagaimana Gibran menggunakan istilah-istilah yang populer ya, istilah-istilah yang berburu di kebun binatang gitu ya. Yang menunjukkan penguasaan dia terhadap ini nampak bagus sekali ya. Dan terlihat bagaimana Gibran menguasai dengan confident ya. Dia memanfaatkan semua yang dia kuasai itu keluar semua.
optimal dia. Tidak seperti yang dikhawatirkan, Ya. karena selama ini tidak datang debat di kampus, di Tapi organisasi memang gitu kan. sebenarnya memang sejak awal saya juga menyampaikan bahwasanya yang paling berpotensi untuk menguasai panggung hari ini memang sebenarnya Gibran. Kenapa itu? Karena pertama, Gibran itu punya yang paling, mereka bukan ekonom, tiga-tiga aja bukan ekonom, tetapi yang paling dekat dengan persoalan ekonomi itu Gibran. Karena dia Gibran pengusaha. dia pengusaha. Oke. Ya, pengusaha itu kan keseharian pengusaha itu kan bicara tentang ekonomi. Dan yang kedua, Gibran adalah masih sebagai wali kota yang tentunya pasti akan bersentuhan dengan ekonomi rakyat. Jadi semua yang memungkinkan sekali untuk Gibran lebih menguasai persoalan ekonomi ketimbang Pak Mahfud yang sehari-hari bicara tentang politik, hukum, dan keamanan. Sementara Caimin mirip-mirip ya, karena di DPR ya. Iya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, elektabilitas calon Presiden RI, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto tak akan berpengaruh banyak pasca debat perdana Capres. Kata Jamiluddin, elektabilitas Prabowo itu tidak banyak berpengaruh meski dalam debat Ketua Umum Partai Gerindra itu terkesan sebagai objek serangan dua Capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dari kesan tersebut, Jamiluddin beranggapan akan timbul dua sudut pandang terhadap Prabowo Subianto. Jika kondisi tersebut yang diperoleh Prabowo, maka bukan tidak mungkin elektabilitas Capres dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, itu justru bisa melejit. Kesan kedua menurut Jamiluddin, penilaian menjadi objek yang terlihat dari diri Prabowo dinilai masyarakat sebagai suatu kebenaran. Dalam artian, publik secara benar-benar menilai kalau Prabowo tidak memiliki kapasitas sehingga mendapat serangan pertanyaan dari calon lainnya. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon Tenang. kerjasamanya.